Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi yang ngikutin live streaming. Selamat siang, selamat sore bagi yang ngikutin siaran tunda. Kita bersyukur dimanapun kita berada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai detik ini, semua karena Tuhan. Kita bersyukur, kita masih suasana Paskah mungkin ada beberapa yang suasana liburan. Kita bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur hari ini hari kedua tuntunan sepekan. Kemarin sudah dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Gimana temanya tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus, gimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hari ini dengan tema yang sama, dengan kita ambil dengan ayat yang berbeda, kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari kisah ini apa yang bisa kita dapat. Kita mau belajar dari hal-hal ini apa yang akan kita lakukan ke depan bersama Tuhan. Nama Tuhan, kita mau sama-sama satukan hati kita mau bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau dahsyat, Tuhan. Kami rindu-rindukan hari ini Tuhan. Dialah Yesus. Bapakku minta, Bapakku minta, ya Tuhan, berikan aku bawa setiap kami Tuhan, Bapakku mengenal dari kiranya suci. Kami mau bertemu dan membuka dengan megah gelap di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu yang dalam baik-Mu. Dengan iman kami akan bertemu dan membuka dengan megah gelap di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu yang dalam baik. Dengan sepenuh hati katakan, Bapa, ku rindu. Bapakku rindu. Ya, menyenangkan Tuhan, menyenangkanku. Ajarku lebih dalam mengenal Bapakku minta, Bapakku minta, layakkan aku bawa menyembah, bawaku menyembah balik raya suci.
bertemu terbuka dengan duka, gelap di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau bertemu muka dengan muka. Oh, tenggelam dalam kasih-Mu, bawa kami Tuhan. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Bila setiap kami boleh berjumpa muka dengan muka, kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, bahkan kami tenggelam dalam bait-Mu Tuhan. Terima kasih dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan terima kasih buat karya-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Kau yang rela ninggalin surga buat kami Tuhan, bahkan Kau mati buat kami Tuhan. Terima kasih buat Engkau yang telah bangkit atas hidup kami, bangkit untuk kami Tuhan, supaya setiap iman kami tak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami belajar sebagian dari firman-Mu, pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu yang tak terbatas itu Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap terima firman bersama saya, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi yang ikutin live streaming nih, yang ikutin siaran tunda ya, siang, sore, dimanapun Anda berada. Satu hal yang hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan baik buat Bapak Ibu. Tuhan baik buat saudara-saudari dimanapun kita berada. Nah, hari ini masih temanya tentang kebangkitan Tuhan. Jadi ini masa-masa di mana setelah kebangkitan, selama 40 hari sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa muridnya. Ada yang menarik nih, kita mau mulai bahas kenapa Tuhan Yesus bangkit, ya karena Tuhan menggenapi. Tuhan itu setia sama janjinya, apapun yang dikatakan Tuhan pasti digenapi. Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, dia akan mati dan hari ketiga akan bangkit, dan itu digenapi. Dan yang menarik, kenapa ini Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada beberapa orang, bahkan disaksikan oleh beberapa Rasul Paulus mengatakan pada hampir 500 saudara-saudara menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Nah, yang menarik adalah kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, karena situasi, kondisi waktu itu ataupun cerita waktu hari itu digiring untuk tidak mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus tuh. Beberapa tokoh berkata bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Beberapa tokoh berkata Yesus nggak bangkit, gitu. Nah, hari itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Kita mau sama-sama belajar nih. Ini sudah penampakan yang ketiga nih, Kita mau sama-sama buka ayatnya dalam Yohanes 21. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kenapa tadi saya bilang ini sudah penampakan ketiga? Ayat 14 berkata, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit di antara orang mati. Saya bilang ini udah penampakan yang ketiga. Kita mau belajar nih, ada yang menarik dari sini. Saya mau bacakan ayat pertama dan selanjutnya sampai saya pikir tidak harus gantian kan, karena yang di rumah gitu. Supaya saya bacakan. Dalam berikutnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, menarik nih.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga ingin ikut. Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anakku, adakah kamu mempunyai lauk?" Jawabnya, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka engkau akan peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepadanya, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Dan tidak ada di antara murid-murid itu yang berani berkata kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari orang mati. Yang menarik hari ini kita mau belajar nih. Saya bilang tadi ini ketiga kalinya Yesus menampakkan diri. Penampakan pertama itu ketika murid-muridnya berkumpul. Mereka berkumpul, Tuhan Yesus menampakkan. Nah, kenapa hari ini saya bilang sangat menarik nih? Kegiatan ini Tuhan menampakkan diri kepada sebuah perkumpulan murid-muridnya yang aktivitas biasa. Aktivitas biasa yang dilakukan orang-orang waktu itu adalah melaut. Nah, hari ini kita mau belajar, Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Walaupun kita sedang bekerja, kita sedang di rumah mengerjakan sesuatu, Tuhan bisa hadir. Tuhan bisa menampakkan diri kepada kita, setiap kita yang rindu kepadanya. Yang menarik adalah gini, kita mau belajar dari kisah ini. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus yang mempunyai hati yang luar biasa. Ketika dalam perjalanan jalan salib sampai Tuhan Yesus disalibkan, semua murid-muridnya berterbaran, semua murid-muridnya melarikan diri. Alkitab mencatat dengan jelas, bahkan satu orang namanya Yudas lari dan bunuh diri. Keadaan waktu itu setelah selesai dari penyaliban, selesai dibangkitkan, murid-murid sudah ketemu nih, sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu itu kubur kosong, ceritanya kubur kosong, beberapa orang lari ke kubur menyaksikan, oh ya kubur kosong. Hari selanjutnya murid-murid sudah bertemu dengan Tuhan. Ketika lagi berkumpul di dalam sebuah loteng atau sebuah tempat, pintu terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di situ menampakkan diri. Secara khusus menampakkan diri sama Thomas tuh, karena Thomas nggak percaya. Sebelum kucucukkan tanganku dalam lubang tangan yang bekas paku itu, aku tidak percaya. Waktu itu Tuhan Yesus sudah nampakin diri itu. Singkat cerita, di hari yang biasa, murid-murid kembali beraktivitas seperti luar biasanya. Kebanyakan orang, kadang kita suka kecewa sama Tuhan, lari dan kita kembali ke kubangan yang sama, lari kebiasaan yang lama. Kita beralih atau kita suka kembali ke kebiasaan yang lama. Tapi yang menarik hari ini, pertemuan yang sama dengan Tuhan. Simon Petrus, kalau kita ngomong pertemuannya Petrus sama Tuhan adalah ketika Petrus dijadikan Tuhan sebagai penjala manusia. Masih ingat kisahnya? Hampir sama kisahnya, di tempat yang sama mungkin. Kisahnya hampir sama nih. Ketika lagi nebar jala, nggak ada tuh, semalam-malaman saya nggak ada tuh Tuhan. Kalau gitu tebarkanlah jalamu ke kanan. Akhirnya ditebarkan, dapat ikan. Dan semenjak itu kamu bukan hanya sebagai penjala ikan, tapi sebagai penjala manusia. Perjalanan yang panjang bersama Tuhan Yesus kembali ke titik awal. Biarlah setiap kita mempunyai titik balik
batu loncatan, bukan batu loncatan, titik balik di mana kita kembali sama Tuhan. Setiap orang punya titik balik masing-masing lah. Setiap orang punya titik pertobatan dia kembali sama Tuhan. Hari ini pesan saya dimanapun Bapak Ibu berada, jadikan titik balik itu bukan sebagai sebuah penyesalan. Jangan sampai kita menyesal ketika kita bertobat karena kita sudah menyesal nih. Teman saya ada cerita, dia mulai bertobat, mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi dia menyesal, seandainya saya dulu bertobat, seandainya saya tuh sungguh-sungguh ketika mama saya udah ada, masih ada gitu maksudnya. Dia mulai bersungguh-sungguh ketika mamanya sudah nggak ada. Semua orang punya titik balik, tapi jangan sampai titik balik kita membuat kita menyesal, seandainya dulu saya lakukan itu. Mungkin sekarang saya jauh lebih baik. Nah, hari ini adalah keputusan yang baik, di mana kita mau kembali sama Tuhan. Di mana Tuhan mau bertemu dengan kita dimanapun kita berada. Dalam keadaan ini, kisah ini mengatakan bahwa biasa seperti aktivitas seperti luar biasanya dia jala ikan, nggak dapat. Tapi yang menarik hari ini adalah kesuksesan kita. Kalau ngomong sebuah kesuksesan, kita mau belajar dari ayat ini nih. Kalau ngomong tentang pengalaman mereka seorang orang pelayan, murid-murid Tuhan Yesus yang notabene asal muasalnya masa lalunya adalah seorang nelayan. Dia tahu benar cara mendapatkan ikan. Tapi hari itu untuk beberapa kalinya dia dengan pengalamannya gagal. Tapi dengan perintah Tuhan, dengan utusan Tuhan, dengan sebuah ketaatan karena Tuhan yang nyuruh, dia dapat ikan yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar nih. Jangan cuma ngandalin pengalaman kita. Jangan cuma ngandalin hal-hal yang pernah, ini mah gampang lah, saya mah udah pernah ngelewatin ini gitu. Tapi biar hari-hari ini kita mau mengandalin Tuhan. Gimana Tuhan beserta kita, Tuhan mengadakan caranya Tuhan gitu. Biar izinkan Tuhan ambil alih segala sesuatu yang kita inginkan hari ini. Seringkali kita menduakan Tuhan atau ya itu kan karena saya. Jangan Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar dari kisah ini. Gimana murid-murid Tuhan Yesus bisa mendapatkan ikan karena perintah Tuhan. Hari-hari ini kita mau dapatkan berkat di mana kita mau dengerin sama Tuhan. Setia adalah kuncinya, taat adalah setinya. Rabu kemarin saya bilang taat itu mau dibolak-balik tetap taat, Bapak Ibu. T-A-A-T. Dibolak-balik ya taat gitu. Apapun keadaannya tetap taat adalah Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudari dikasihi Tuhan, dimanapun apapun kondisimu, hari ini kita mau taat sama Tuhan. Apapun goncangan boleh silih berganti. Saya bilang tadi taat itu dibolak-balik tetap taat. Kita mau taat sama Tuhan, kita mau dengerin suara Tuhan. Yang menarik adalah gini. Ketika Tuhan Yesus datang ke tempat di pinggir danau Tiberias ini, satu yang Tuhan tanya, seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika dalam jalan salib hingga sampai Tuhan Yesus disalibkan, semua murid-murid kabur berantakan kemana-mana marah. Tapi satu hal kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengingat-ingat masa lalu itu. Tuhan tidak mengingat-ingat apa yang terjadi 2-3 hari atau beberapa minggu yang lalu yang mereka lakukan, murid-murid lakukan, ninggalin Tuhan. Tuhan sendirian di situ. Tapi hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus gimana Tuhan tidak mengingat-ingat itu dan sebuah pengampunan yang besar terjadi. Yang ditanyakan Tuhan Yesus, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Hari ini kita mau belajar nih, makan itu adalah sebuah hal atau sebuah kegiatan pemersatu keadaan. Kadang ada situasi dan kondisi ketika lagi genting, meeting ataupun musyawarah yang sangat crowded gitu, ajak makan dulu nih. Kalau udah kenyang, hati orang itu agak santai itu, nah baru ketika udah kenyang baru kita ajak makan. Kita mau belajar nih. Yang pertama Tuhan Yesus nanyain ada lauk pauk? Nggak ada nih. Nah, setelah itu baru yang seperti yang saya ceritakan tadi, tebarkanlah jalan ke kanan dan akhirnya murid-murid dengan taat mendapatkan ikan. Yang menarik sebenarnya kejadian waktu itu, kita mau buka ayatnya, di bagian-bagian terakhir. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Sebenarnya waktu Tuhan Yesus datang, ini udah ada beberapa kerumpulan orang yang mau sarapan nih. Udah ada ikan, udah ada roti, udah panggangan, apinya udah nyala. Hari itu memang Tuhan Yesus izin
Kan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid yang ada di dalam perahu untuk mendapat ikan, untuk mendapat tambahan. Yang menarik hari ini adalah kadang kita tidak hanya berhenti pada sesuatu yang kita sudah miliki, tapi kita mau berdoa sama Tuhan berkat-berkat untuk orang lain gitu. Berkat Tuhan sudah melihat roti dan ikan yang sudah dipanggang tuh. Cukup untuk kumpulan itu. Tapi ketika akan ngumpul atau Tuhan Yesus akan bareng-bareng di situ, Tuhan Yesus ngadain mukjizat dulu nih. Gimana Tuhan ngadain mukjizat supaya semua orang di sini, dan Tuhan ingin semuanya kita lebih banyak nih, kuantitinya lebih banyak untuk mendengarin suara Tuhan. Makanya hari ini kita mau belajar lewat kita dibentuk Tuhan. Lewat perkumpulan teman-teman rohani, kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar Tuhan mau bicara apa, Tuhan ingin rindukan apa. Tuhan akan menampakkan diri kepada setiap kita dalam perkumpulan, dalam pertemuan, dalam perkumpulan rohani kita bersama-sama saudara-saudara kita. Nah, hari ini kita belajar di mana Tuhan mau menampakkan diri dimanapun, dalam kegiatan apapun Tuhan mau menampakkan diri. Seperti pada murid-murid ini, Tuhan menampakkan diri kepada setiap kita tatkala sedang beraktivitas biasa aja. Waktu itu nggak sedang ibadah, bukan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya di pinggir danau, aktivitas yang biasa normal saja, tapi Tuhan bisa. Tuhan mau setiap kita, setiap apapun kehidupan kita, setiap apapun yang kita lakukan, kita mau Tuhan rindukan Tuhan hadir dalam hidup kita. Di nama Tuhan, firman yang singkat ini kita mau belajar dari kisah ini. Biarlah lewat kisah ini kita mau bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Kita mau bersama-sama mengalami hadirat Tuhan. Gimana Tuhan tidak mandang masa lalu, tidak mandang gimana kemarin murid-muridnya ninggalin Tuhan. Murid-muridnya ninggalin Tuhan sendirian di kayu salib. Tapi hari itu Tuhan mau datang, Tuhan mau makan bersama-sama dengan kita. Tuhan mau hadir dalam keluarga kita. Tuhan mau hadir dalam komunitas kita. Tuhan mau hadir dalam keluarga rohani kita. Tuhan mau hadir dalam gereja kita. Hari ini kita mau persatukan hati kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu dahsyatnya kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang rela, bahkan mau bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang rela makan bersama kami seperti dengan murid-murid Tuhan. Ini kami murid-murid-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Lewat pertemuan pagi ini Tuhan, biarlah ini menjadi titik balik kami kembali sama Tuhan. Titik balik kami mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Di mana hari ini, pagi ini Tuhan, kami mau komitmen, kami gak mau ninggalin Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kami mau bersamamu Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami lepaskan berkat. Berkati setiap kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Perjumpaanmu dengan Tuhan. Ya, cari wajahnya hari-hari ini. Ada mukjizat, ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus yang dahsyat itu terus berkarya buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan hari-hari ke depan di tangan-Mu Tuhan. Langkah-langkah kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam-Mu kami aman, bersama-Mu kami aman, bersama-Mu kami bisa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dengan saya katakan amin. Di nama Tuhan. Sampai ketemu di tuntunan sepekan selanjutnya, di mana besok masih ada selama seminggu dari Senin sampai Selasa sampai Sabtu kita ada tuntunan sepekan. Dan juga jangan lupa besok Rabu malamnya ada live streaming ibadah tengah minggu. Semuanya untuk hadir. Kita akan live streaming bersama-sama
Dimanapun yang masih liburan, di masa liburan, dimanapun kita mau, tetap jangan tinggalin Tuhan, jangan tinggalin ibadah-ibadah kita. Amin. Nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.